Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Om Papu Gembul. Di vlog kali ini, saya akan menyajikan vlog review mobil dagangan. Dengan menunya adalah Daihatsu Charette Classy tahun 90, manual transmisi, berkapasitas mesin 1300 cc maksudnya. Mobil ini baru saja saya dapatkan kemarin dari Gunung Putri, Citerep, Bogor. Nah, sob, saya mau cerita sedikit tentang perburuan kemarin. Jadi ini mobil kebetulan saya dapatkan di harga di bawah pasaran pastinya, agar bisa dijual kembali. Dan kondisi mobil tersebut untuk keadaan eksterior dan interior sih masih 80-90% lah, masih oke. Terutama di bagian interiornya masih look original atau original look. Jadi eksteriornya nanti bisa kalian lihat sendiri deh barang-barang seperti apa kondisinya. Yang jelas mobil ini irit, pertama, kedua kecil, city car banget lah. Ketiga, nyaman. Jadi kenapa saya bilang nyaman, karena dari segi bentuknya, terus kecepatannya, itu sangat nyaman sekali untuk dikendarai. Oke deh sob, tanpa perlu berlama-lama ataupun panjang kali lebar, saya akan memulai untuk mereview mobil ini. Simak baik-baik dan jangan di skip nontonnya, dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini agar bisa selalu berkembang di kemudian hari dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton ataupun sedang mencari mobil tua dengan kualitas dan harga yang kalian inginkan. Oke deh, mari kita cekidot bareng-bareng. Oke, stay tune ya. Oke sob, saya sekarang sudah berada di depan unitnya. Inilah dari produk Daihatsu Charette Classy yang tahun 90, manual transmisi, 5 speed kecepatan dengan kapasitas mesin 1300 cc. Mobil ini pertama kali diproduksi itu pada tahun 90 sob. Sampai terakhir dia mengeluarkan itu tahun 98, last generasinya. Dan ini mobil ini bertenaga 89 HP di 6500 rpm dan torsinya itu 165 Nm di 4000 rpm. Dan ini kebetulan 4 silinder segaris. Kenapa saya sebut SOHC? Karena ini masih karburator. Jadi ini masih karburator dengan kapasitas mesinnya 1300 cc sob, seperti itu. Dan untuk rasio kompresinya ini 9:1, dan untuk konsumsi BBM-nya sendiri ini sangat irit sekali sob. Untuk dalam kota bisa 9 sampai 11 km per liter, dan untuk luar kota bisa 12 sampai 15 km per liternya, seperti itu sob. Nah, untuk rivalnya dia sih sebenarnya untuk angkatan dia tahun 90 tuh bisa dari Suzuki S-Team, Toyota Corolla Twin Cam, dan Honda Grand Civic. Nah, itu rivalnya mereka untuk Daihatsu Classy ini. Oke sob, mari kita mulai untuk desainnya. Desainnya ini kita lihat sendiri. Secara keseluruhan ini sebenarnya masuk ke kategori city car. Kenapa begitu? Karena ini sangat kecil sekali, mungil, dan untuk keluarga sih sangat cocok. Walaupun untuk segi isi penumpangnya hanya bisa muat sekitar 5 orang kalau dipaksakan. Dan untuk segi iritnya pastinya irit, karena ini kelebihannya dari Daihatsu Classy. Dan untuk spare partnya bisa membludak ataupun ada di mana-mana tanpa perlu khawatir, seperti itu. Dan kita lihat sendiri untuk kondisi dari bagian eksterior dari mobil ini. Nih, kita turunkan. Untuk bagian bumper sebenarnya masih original sob, cuman dengan keadaan ada sedikit catnya terkelupas di bagian sebelah sini. Lalu untuk cat secara keseluruhan itu sekitar 85% sob. Kenapa 85%? Karena mungkin satu, dari segi faktor umur. Kedua, mungkin ini keseringan ditaruh di luar, bukan di dalam garasi, karena bisa kena cuaca panas, kena hujan, itu bisa mempengaruhi dari kualitas cat tersebut. Yang jelas ini cat masih original sob, masih dari tahun 90-nya.
terbukti dari kap mesin itu udah sedikit pudar, dan di bagian atap juga sedikit pudar, dan untuk cat bumper depan belakang juga sedikit pudar dan ada yang terkelupas bahkan tuh. Dan ini kebetulan saya geser. Untuk keadaan kaki-kakinya kita memakai velg racing 14 dengan profil bannya itu sekitar 75/85 depan belakang. Nah, di bagian tampak dari sebelah kanan ini bisa kalian lihat sob, untuk list body pintu karet-karetnya masih utuh, bahkan talang airnya pun masih utuh. Dan ini kebetulan Daihatsu Classy ini sudah menggunakan electric mirror dan power window depan belakang, jadi sudah modern saat itu ketika dimunculkan. Dan ini kebetulan velgnya sih kayaknya sih bukan original ya, nanti tinggal dikoreksi aja di kolom komentar, beri saya info validnya seperti apa untuk bagian velgnya. Lalu untuk keadaan catnya bisa kalian lihat masih original, cuman udah kusem ya, tinggal dipoles sih, masih bisa ngangkat sih sekali lagi seperti itu sob. Nah, untuk bagian belakang ini sob, tadi kita lihat dari tampak samping kanan, sekarang bagian belakangnya. Ini untuk generasi pertama dari Daihatsu Classy ini kebetulan spoilernya sudah ada, dan harusnya di bagian tengah itu ada garnish, cuman keadaannya pecah sob karena dia nabrak pintu belakang kemarin pas ditanya pemiliknya. Bukan nabrak sih, jadi waktu dia parkir mundur, pagar rumahnya itu nabrak. Ya nabrak sama aja sih. Lalu kita lanjutkan. Untuk bumper belakang ini kondisinya catnya sudah terkelupas sebagian karena masih bawaan pabrik, dan untuk knalpotnya sendiri masih original seperti itu. Dan untuk stop lampnya kanan kiri masih bagus, bening, cerah. Dan untuk keadaan sebelah kirinya sih ya kurang lebih seperti ini sih sob. Yang jelas untuk pintu, bantingan pintu masih ngebas kalau ketika ditutup, jadi masih ori plek. Nah, saya akan beri penjelasan sedikit untuk cat kondisi bagian atap. Kelihatan nggak? Nah, sedikit kusam, dan ini juga sedikit kusam sob. Ini saya belum poles ya, waktu saya ngambil kemarin belum saya poles. Rencananya sih besok akan saya poles sih, biar kelihatan pernisnya sekali lagi ngangkat dan kita rilis untuk jual kembali. Nah sob, sekarang kita tengok untuk bagian interiornya. Nah tuh, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa interiornya itu masih original look, dan joknya depan belakang juga masih bersih, original look, sampai yang jok belakangnya juga masih original look. Nah sekarang kita bahas untuk bagian depan dulu, dan ini akan saya beritahu, ini adalah power window empat-empatnya, dan ini untuk lock windownya seperti itu sob. Ini untuk electric mirror sebelah sini masih berfungsi. Dan seperti yang kalian lihat, untuk keadaan dashboardnya masih utuh, walaupun ada retak sedikit di bagian kisi AC sebelah kiri. Tapi untuk yang lain-lainnya masih kokoh, termasuk setir masih original, walaupun ada getas sedikit di bagian kulitnya seperti itu. Nah sekarang kita bergeser di bagian penumpang nih sob. Sorry berantakan tuh, ada bawaan barang dari saya. Nah ini untuk door trimnya depan belakang masih mulus, bahkan kain red trimnya masih oke. Ini tutup soundnya ada sob, jatuh tuh. Dan untuk keadaan jok belakangnya juga masih bersih, masih tertata dengan baik. Dan untuk belakang joknya juga masih tertata dengan baik, dengan tweeter soundnya masing-masing masih nyala. Plafonnya juga masih oke, walaupun agak sedikit kotor. Dan ini layout dari kursi penumpang. Nah sob, sekarang saya berada di dalam kabin. Saya akan menjelaskan untuk fitur-fiturnya. Seperti yang pertama, ini untuk kisi AC masih bagus bagian tengah dan sebelah kanan, kecuali bagian sebelah situ agak retak sedikit di bawahnya. Dan untuk tweeter soundnya juga ini kebetulan memakai modifikasi, ada tambahan sedikit tuh kanan kiri. Dan untuk bagian konsol tengahnya sob, seperti yang kalian lihat, untuk charging handphone masih berfungsi ataupun lighter api. Dan ini untuk timernya masih berfungsi nyala. Dan ini kebetulan tip sound ini kita memakai single DIN, sudah bisa auto aux, Bluetooth maupun CD ataupun USB. Dan ini untuk AC masih dingin normal, ketika dinyalakan kompresor muter. Lalu ini door lamp masih nyala, ketika pintu dibuka saya tes ya, tuh nyala.
Dan untuk power window bagian depan kanan kiri masih berfungsi dengan baik, nanti akan saya tes setelah mesin dinyalakan. Dan ini kebetulan lebih gilanya, kilometernya sudah hampir setengah juta nih sob, sudah 563.000 ongoing. Dan ini untuk cluster di speedometernya akan saya jelaskan. Bagian RPM nya ngaco sob, jadi keadaan mesin mati dia tetapnya 3, harusnya di 0 seperti itu sob. Tapi kalau untuk kilometer nyala, bensin nyala, dan temperatur nyala. Dan untuk indikator lain masih normal semua kecuali RPM ya. Oke sob, sekarang saatnya saya kontak dulu sebelum saya starter biar kalian tahu. Dan untuk indikator rem tangan aki masih nyala sob. Sekarang kita starter. Sekali starter aja mesin sudah menyala. Tuh, mesin halus seperti itu sob. Sekarang AC kita nyalakan. Nah, tuh bunyi kompresornya nyala tuh. Mesin nyala, AC dingin, kenceng juga semburannya sob, seperti itu. Tuh. Klakson nyala. Tuh, klakson nyala. Dan sekarang saya mau ngetes power window bagian supir dulu nih. Kita lihat. Nyala sob. Kiri supir kita tes. Nyala sob. Dan sekarang kita tes bagian belakang kiri ya sob. Normal sob. Sekarang bagian kanan supir belakang sob. Normal. Nah, dan sekarang ini kondisi mesin nyala plus AC sudah nyala nih sob. Suara mesin halus, dan ini suara dengungan kipas extra fan AC-nya. Dan ini saya infokan untuk extra fan radiator masih otomatis ketika temperatur sudah panas. Bisa kalian lihat ya. Kondisinya sih masih kering. Masih oke. Oke sob, sekarang di segmen penyimpulan. Setelah tadi saya menjelaskan bagian interior dan eksterior, mungkin kalian udah punya penilaian sendiri gimana kondisi mobil tersebut. Tapi bagi kalian yang belum mengerti, akan saya simpulkan untuk kondisi mobil tersebut. Tolong disimak. Ini mobil berjenis Daihatsu Chariot Classic tahun 90 generasi pertama. Dengan status pajaknya baru meninggal kemarin bulan 9 tahun 2019. Dan untuk kalengnya mati juga bulan 9 tahun 2020. Seperti itu sob. Dan ini kebetulan plat B-nya plat B Jakarta Selatan. Surat-surat lengkap. Dan ini rencananya akan saya rilis untuk harganya. Saya buka harga di angka 23.500.000 nego di rumah. Oke, saya ulangi. Ini harganya 23.500.000 nego di rumah. Jangan nego di telepon ataupun di chat seperti itu. Oke sob, sampai juga di akhir segmen review mobil dagangan saya kali ini. Bagi kalian ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, bisa langsung hubungi di nomor WA saya yang akan saya munculkan di layar ini. Ataupun kalian bisa juga follow Instagram dagangan saya yaitu @dagangmobil.id, akan saya munculkan di layar ini juga. Ataupun kalian bisa komen di lapak mobil ini di Daihatsu Classic, bisa kalian tuliskan komentar pertanyaan ataupun saran ataupun info tambahan, bisa silakan sekalian. Dan mungkin seperti itu aja sob, review singkat dari saya mengenai mobil dagangan saya Daihatsu Classic Chariot tahun 90 manual transmisi ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dengan agenda apapun akan saya upload di kemudian hari. Oke sob, sampai ketemu lagi. Tolong jaga kesehatan kalian, jangan lupa pakai masker di saat berpergian ataupun tidak, karena itu menjadi protokol kesehatan di new normal seperti itu sob. Sampai ketemu lagi, semoga kalian tetap sehat dan salam untuk keluarga Anda di rumah. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.